Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Bismillah. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran ke-7 tentang memahami makna kodok dan kodak.
Siswa dan siswi kelas 6 SD Negeri 3 Sukamukti meyakini datangnya hari akhir merupakan bagian dari rukun iman. Begitu juga dengan meyakini qada dan qadar. Hari akhir adalah hari di mana semua manusia akan dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Manusia yang banyak amalnya akan masuk surga. Manusia yang banyak dosanya akan masuk neraka. Oleh karena itu, mari berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan demi meraih hidup yang bahagia di akhirat kelak. Siswa dan siswi kelas 6 SD 3 Sukamukti, submateri hari ini dalam pertemuan kegiatan belajar mengajar kita tentang hari akhir dan memahami makna qada dan qadar. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian mampu meyakini datangnya hari kiamat, menyebutkan nama-nama hari akhir, menyebutkan tanda-tanda datangnya hari akhir, memahami hikmah beriman kepada hari akhir, menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kemudian yang terakhir, menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat menunjukkan perilaku akhlak yang mulia. Siswa dan siswi kelas 6 SD 3 Sukamukti. Poin A, hari akhir. Nomor 1, meyakini datangnya hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Pada hari itu tidak ada lagi makhluk yang hidup dan tidak ada lagi benda yang berwujud. Hari itu disebut juga dengan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari akhir kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun umat Islam harus meyakini bahwa hari akhir itu ada karena termasuk dalam rukun iman. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Peristiwa hari akhir ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah
Wa amma man haffat mawadinu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Ayat 11. Siswa dan siswi kelas 6 SD 3 Sukamukti. Peristiwa hari kiamat lebih dahsyat dari gempa bumi, lebih mengerikan dari angin kencang maupun tsunami. Gunung yang tinggi pun akan porak-poranda, apalagi manusia yang ukurannya lebih kecil. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah jugalah yang berkuasa untuk melenyapkannya. Hanya orang-orang yang beriman, rajin beribadah, dan beramal soleh yang akan selamat dari semua itu. Siswa dan siswi kelas 6 SD 3 Sukamukti. 2. Nama-nama hari akhir. Hari akhir memiliki nama lain yang banyak. Nama-nama itu menunjukkan semua peristiwa yang terjadi dan mengiringi hari akhir tersebut. A. Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah hari kehancuran alam beserta segala isinya. Disebut hari kehancuran karena pada hari itu semua yang hidup dan berada di muka bumi hancur lebur. Kehancuran ini merupakan awal dari rangkaian hari akhir itu. B. Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Disebut hari kebangkitan karena pada waktu itu semua manusia yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Ba'ats ini terjadi setelah Yaumul Qiyamah atau hari kehancuran. Setelah alam semesta ini hancur, tahap selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dengan sekali tiupan. Ruh-ruh akan bertebaran mencari jasadnya. Jasad-jasad manusia yang berada di alam kubur semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan di sebuah lapang yang disebut padang mahsyar. Semua jasad yang sudah dibangkitkan kemudian berjalan menuju padang mahsyar.
bentuk tubuh, rupa wajah, dan cara mereka berjalan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. D. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari penghitungan amal, disebut juga Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal. Setelah semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tahap selanjutnya adalah penghitungan amal mereka selama di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Sad ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Artinya, inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Siswa dan siswi kelas 6 SD 3 Sukamukti, semua amal manusia yang baik dan buruk akan dihitung dan ditimbang. Bagi yang banyak beramal baik, ia akan menerima buku amal dengan tangan kanan. Hal ini pertanda ia adalah penghuni surga. Bagi yang beramal buruk, ia akan menerima buku amal dengan tangan kiri. Dan itu pertanda bahwa ia adalah penghuni neraka. Yaumuddin. Yaumuddin disebut juga Yaumul Jaza, yang berarti hari pembalasan. Disebut demikian karena pada saat itu Allah memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatannya yang setimpal kepada manusia itu ketika di dunia. Tahap ini dilakukan setelah semua amal manusia dihisab terlebih dahulu, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Infitar ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Yaumuddin adalah tahap akhir dari Yaumul Akhir. Pada tahap ini, manusia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Itulah kehidupan akhirat yang kekal selamanya. Tiga, tanda-tandanya hari akhir. Yang pertama, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Yang kedua, banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Masyarakat jauh dari keimanan dan dekat dengan kemungkaran. Yang ketiga, para ulama dan orang-orang soleh banyak yang meninggal dunia sehingga umat Islam kehilangan sosok pemimpin. Yang keempat, umat Islam bertambah banyak tetapi rendah kualitasnya. Mereka tidak memiliki keimanan yang kuat sehingga mudah terpengaruh dengan keadaan. Siswa dan siswi kelas 6 SD 3 Sukamukti,
4. Hikmah beriman kepada hari akhir. A. Rajin beribadah. B. Senang berbuat kebaikan. C. Menghindari perbuatan tercela. D. Selalu memohon ampun kepada Allah. E. Sabar ketika ditimpa musibah. Materi selanjutnya, poin B tentang qada dan qadar. 1. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman ajali. Zaman ajali adalah masa terdahulu, yakni masa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Dengan demikian, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan qada itu sudah ada sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wujudnya. Qada manusia itu sudah ditetapkan Allah jauh sebelum manusia itu diciptakan. Itulah yang dimaksud dengan zaman azali. Qadar adalah aturan atau ketentuan. Menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, terjadinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa dan siswi kelas 6 SD 3 Sukamukti. Poin 2. Meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku untuk manusia. Semua yang terjadi pada diri manusia adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar Allah terbagi atas takdir mubram dan takdir mu'allaq. A. Takdir mubram. Takdir mubram adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh usaha dan doa manusia, seperti batasan umur seseorang, lahir dan mati di mana, lahir dengan warna kulit apa, dan lain sebagainya. B. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketetapan yang dapat berubah karena usaha dan doa manusia, seperti kebodohan dan kemiskinan. Oleh sebab itu, semuanya harus dihadapi dengan tawakal. Tawakal adalah menyerahkan sepenuhnya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya berusaha dengan segenap kemampuan. 3. Contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. A. Seorang ibu yang sedang hamil berharap anak yang dilahirkan nanti berjenis kelamin perempuan. Si ibu berusaha memeriksakan ke dokter dan berdoa agar diberi anak perempuan. Namun ketika lahir ternyata anaknya laki-laki. Dengan demikian, qada Allah atas anak tersebut adalah laki-laki. Begitu juga seorang anak, ia tidak dapat memilih siapa ayah dan ibunya. Penentuan ayah dan ibu dari seorang anak merupakan bagian dari qada dan qadar Allah. B. Seorang menderita sakit parah
dan dokter tidak sanggup mengobatinya. Namun, orang tersebut memiliki semangat untuk sembuh dengan terus berikhtiar. Akhirnya, penyakit seseorang itu dapat disembuhkan. Kesembuhan tersebut karena adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada orang yang sakit panas, sehari kemudian ia meninggal dunia. Kejadian tersebut juga menunjukkan adanya takdir Allah terhadap makhluknya. Siswa dan siswi kelas 6 SD 3 Sukamukti, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bapak sudah menyediakan evaluasi yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Nanti hari Senin dikumpulkan ke sekolah, yang mana evaluasi tersebut nomor 1, apa arti dari hari akhir. Nomor 2, sebutkan nama-nama hari akhir. Nomor 3, sebutkan tanda-tanda datangnya hari akhir. Nomor 4, sebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Nomor 5, sebutkan pengertian qada dan qadar. Nomor 6, sebutkan pengertian takdir mubrom. Nomor 7, sebutkan pengertian takdir mu'alaq. Nomor 8, sebutkan contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 9, apa arti zaman azali. Nomor 10, tuliskan Al-Quran yang ada hubungannya dengan hari akhir. Demikian soalnya, kemudian nanti dijawab oleh kalian di buku tugas. Setelah selesai, tadi kata Bapak hari Senin dikumpulkan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu untuk kalian. Amin ya robbal alamin. Bapak tutup dengan ucapan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.